The Health Insider, Quality of Life. Hai Insider, penyakit mental ini bisa membuat seseorang kesulitan untuk menahan diri tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Padahal barang tersebut tidak mereka butuhkan, bahkan tidak bernilai uang jika dijual kembali. Penyakit ini disebut dengan klepto atau kleptomania. Dilansir dari RSUD Pariaman, kleptomania merupakan suatu kondisi mental di mana orang dengan kondisi tersebut tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil tanpa izin suatu benda. Biasanya, benda yang diambil sebetulnya tidak dibutuhkan dan umumnya tidak bernilai tinggi. Kleptomania merupakan gangguan jiwa yang cukup jarang, tapi tergolong serius. Kondisi kejiwaan ini dapat menyebabkan gangguan emosional yang berlanjut pada orang yang bersangkutan. Di luar itu, juga menimbulkan konsekuensi mental sosial bagi orang-orang terdekatnya. Kleptomania merupakan gangguan pengendalian impuls, ditandai dengan adanya kelainan terkait kendali diri secara emosional atau perilaku. Seseorang dengan gangguan pengendalian impuls memiliki kesulitan menahan godaan atau dorongan untuk melakukan hal yang berlebihan atau berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Penyebab terjadinya kleptomania masih belum dipahami sampai saat ini. Terdapat beberapa teori mengenai terjadinya kleptomania, diantaranya adalah teori psikoanalitik dan teori psikoseksual. Teori psikoanalitik menghubungkan kleptomania dengan trauma masa lalu, dan mencuri merupakan simbol kehilangan masa kecil. Teori psikoseksual menghubungkan antara kleptomania dengan represi dan supresi seksual, sehingga pengidap kleptomania mencuri bukan tujuan ekonomis, di mana ada dorongan meningkat sebelum mencuri dan kepuasan sesaat setelah mencuri. Tindakannya tidak sebagai ekspresi diri berupa balas dendam atau kemarahan. Namun, alasan pencurian tersebut sulit untuk dijelaskan. Terkadang penderita kleptomania akan menimbun barang yang dicuri atau secara diam-diam mengembalikannya. Meskipun kleptomania memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan pencurian biasa, namun butuh pemeriksaan lebih lanjut melalui penanganan ahli agar tidak terjadi kesalahan diagnosa. Dikutip dari jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, belum ada data pasti mengenai jumlah penderita kleptomania di Indonesia dan di dunia. Hal ini disebabkan karena seringkali penderita menyembunyikan kondisinya dan baru meminta pertolongan saat berurusan dengan hukum. Di Amerika Serikat, lembaga survei epidemiologi menunjukkan prevalensi pencurian sekitar 11,3% dan diduga prevalensi kleptomania pada populasi pencuri tersebut sekitar 3,8–24%. Dari beberapa studi menunjukkan mayoritas penderita kleptomania adalah perempuan, dengan perbandingan pelaku perempuan dan pria 3:1. Rata-rata usia pelaku adalah usia dewasa, muda sampai 30-an. Tetapi terdapat laporan onset perilaku mencuri mulai muncul pada usia paling muda 4 tahun dan paling tua 77 tahun. Seperti yang sedang viral di media sosial tentang perempuan bermobil yang ketahuan oleh salah satu pegawai toko waralaba mengambil 2 coklat batangan tanpa membeli. Si perempuan tersebut mengaku mengambil, baru kemudian masuk kembali ke toko untuk membayar. Iya, coba saya lihat dulu mana. Itu ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat Ya segala. Bu, kalau udah ketahuan maksudnya kita kan sama-sama baik dulu. Ya udah. Selang beberapa waktu, rekaman perempuan saat ketahuan mengambil coklat tersebar di media sosial. Lalu perempuan tersebut membawa pengacara menuntut penjaga toko tersebut untuk meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dilansir dari WebMD, kecanduan mencuri lebih merupakan kondisi psikologis daripada keinginan untuk mendapatkan secara finansial atau materi. Barang-barang yang Anda curi memiliki nilai yang kecil, dan Anda dapat dengan mudah membelinya jika Anda memutuskan untuk membayarnya. Ini kontras dengan pencurian kriminal, di mana Anda mencuri barang karena harganya sangat mahal,
atau karena kebutuhan. Ketika sistem opioid otak Anda tidak seimbang, Anda mengembangkan dorongan kuat untuk mencuri, disertai dengan kecemasan, gairah, dan ketegangan. Setelah mencuri, Anda mendapatkan rasa senang dan lega. Terkadang, Anda mungkin merasa bersalah atau menyesal setelah tindakan tersebut, tetapi Anda masih tidak dapat mengendalikan keinginan tersebut. Ketika Anda memiliki kleptomania, Anda cenderung mencuri saat sendirian, dan kebiasaan itu spontan. Sebaliknya, pencurian kriminal direncanakan dengan baik dan mungkin melibatkan orang lain. Selain itu, setelah mencuri, Anda tidak akan menggunakan barang yang Anda curi dan malah akan memberikannya atau menyimpannya. Pada tahun 2020 silam, Kepolisian Sektor Nunukan, Kalimantan Utara dibuat kewalahan terhadap laporan kasus pencurian yang dilakukan bocah berusia 8 tahun. Hampir setiap minggu, selalu saja ada laporan masyarakat yang kehilangan akibat ulah anak berinisial B. Bahkan tercatat ada puluhan kasus pencurian selama 2 tahun yang melibatkan anak yang berinisial B. Sahabat Kompas.com, pernah nggak sih ngebayangin anak kecil berusia 8 tahun mencuri sampai 23 kali? Nah, inilah yang dilakukan oleh bocah berinisial B yang sampai membuat Pusat Rehabilitasi Sosial Bambu Apus Jakarta kewalahan. B ini diduga sebagai anak yang mengidap kleptomania. Kepada polisi, B mengaku mencuri untuk membeli narkoba, dan ia juga sering membagikan hasil curiannya kepada teman-temannya. Uniknya, B selalu mengakui tindakannya. Namun karena ia mengidap kleptomania, ia tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya. Lalu, apa saja gejala kleptomania? Gejala utama kleptomania adalah seseorang bertindak berdasarkan dorongan atau kebutuhan yang tak tertahankan untuk mencuri barang atau benda. Itu sering melibatkan satu atau lebih hal berikut. Pertama, barang itu tidak dicuri karena kebutuhan atau karena nilainya. Kedua, seseorang merasakan ketegangan atau antisipasi sebelum mencuri, diikuti oleh kesenangan, kelegaan, atau emosi positif lainnya segera sesudahnya. Ketiga, begitu emosi positif memudar, kebanyakan penderita kleptomania merasa bersalah, malu, atau menyesal. Keempat, beberapa orang membuang barang curian, memberikannya kepada orang lain atau menyumbangkannya untuk amal. Lebih jarang, seseorang akan menimbun barang curian, diam-diam mengembalikannya atau mengembalikan dan membayarnya. Kelima, mencuri tidak direncanakan, dan seseorang dengan kleptomania melakukannya sendiri. Kebanyakan orang yang menikah dengan kleptomania merahasiakannya dari pasangannya. Psikolog, psikiater, atau profesional kesehatan mental lain bisa mendiagnosis kleptomania. Dokter biasanya akan mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi perasaan apa yang dirasakan oleh pengidap sebelum, selama, dan setelah pencurian. Ahli kesehatan mental juga akan mencoba untuk memastikan bahwa perilaku mencuri tersebut tidak disebabkan oleh kemarahan, delusi, halusinasi, atau gangguan kesehatan mental lainnya. Setelah tadi membahas apa gejalanya, sekarang kita bahas mengenai apa penyebab kleptomania. Para ahli tidak tahu mengapa kleptomania terjadi, namun ada bukti yang menunjukkan beberapa kemungkinan penyebab. Pertama, perbedaan struktur otak. Orang dengan kleptomania lebih cenderung memiliki perbedaan tertentu dalam struktur otak mereka, terutama di area yang mengatur kontrol dan hambatan impuls. Kedua, perbedaan kimia otak. Otak Anda menggunakan bahan kimia khusus yang dikenal sebagai neurotransmitter untuk berkomunikasi dan mengelola proses tertentu. Ada kasus di mana orang mengembangkan kleptomania setelah mereka mulai minum obat yang mempengaruhi neurotransmitter otak mereka. Ketiga, sebagai gejala kondisi kesehatan mental lainnya, beberapa ahli mengklasifikasikan kleptomania sebagai gejala, bukan kondisi. Sangat umum bagi penderita kleptomania untuk memiliki masalah kesehatan mental lainnya, terutama kecemasan, depresi, gangguan makan, kecanduan, dan gangguan penggunaan zat. Mereka juga memiliki resiko melukai diri sendiri dan bunuh diri yang lebih tinggi. Keempat, genetika. Para ahli tidak tahu apakah seseorang dapat mewarisi kleptomania atau jika riwayat keluarga meningkatkan resiko Anda memilikinya. Sementara orang dengan kleptomania sering memiliki riwayat keluarga dengan kondisi kesehatan mental lainnya, terutama kecemasan, suasana hati, dan gangguan penggunaan zat. Tidak ada bukti kuat bahwa itu adalah genetik. Mengobati kleptomania.
Sangat sulit untuk mengobati kleptomania sendirian, dan mendapatkan bantuan medis adalah suatu keharusan. Metode pengobatan memerlukan kombinasi obat-obatan dan psikoterapi untuk mengatasi pemicu dan penyebabnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang kleptomania. Sekian video dari The Health Insider, semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!